Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin belajar render realistik V-Ray 6 eksterior part 18. Ya, jadi sekarang sudah sampai di part 18. Oke, untuk di part 18 kali ini di sini ada sebuah model, sepertinya model villa ya. Dan ini untuk desain aslinya dari Sasaki Kojiro. Jadi orang Jepang yang ngebuat ini, sama kayak modeling-modeling sebelumnya. Dan saya modifikasi kembali dengan menambahkan beberapa ide yang mungkin bisa cocok dengan desain dari rumah ini gitu. Jadi ya bisa dikatakan ini desain modifikasi gitu. Oke. Selanjutnya kita bakal langsung ngebahas tutorial bagaimana cara kita merender villa dengan bentuk model seperti ini gitu. Dan ya bagaimana cara pengambilan view-nya. Sebenarnya untuk pengambilan scan-nya kita bakal ambil scan dari depan seperti ini. Ya, jadi kita bakal langsung masuk untuk pengambilan scan. Untuk pengambilan scan sendiri atau untuk menampilkan view yang bagus, kalian harus membuat scan-nya itu pas gitu dengan mata kalian dan sesuai dengan output yang akan kalian buat. Misalnya pencahayaan. Jadi pencahayaan di setiap scan itu berbeda-beda ya. Dan itu bakal kalian ketahui atau kalian bisa sesuaikan kalau misalnya kalian sudah ulik-ulik. Dan untuk pencahayaan di scan seperti ini itu saya sudah sesuaikan gitu. Jadi nggak ada pencahayaan yang sama di setiap scan. Nah itu menurut saya ya. Jadi kalau misalnya berganti scan itu bakal berubah lagi settingan pencahayaannya. Kalau mungkin ada yang ganti-ganti scan dan nggak berubah settingan pencahayaannya, itu bagus juga sih sebenarnya. Kalau di sini ya pada saat ngeganti scan-nya ini saya harus setting lagi dari backgroundnya, dari arah datang mataharinya, pencahayaannya, untuk membuat scan itu terlihat lebih realistik gitu. Oke, untuk pengambilan scan bagian depan seperti ini kalian usahakan garis horizontal ya yang di samping ini. Nah, di samping ini dan di sini tuh lurus gitu. Dan objek yang akan kalian render itu usahakan lebih dominan daripada objek-objek tambahan. Ya, misalnya objek-objek seperti ini. Ini pohon, terus mobil, kursi taman ya, kursi santai dan sebagainya gitu. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya, ketika misalnya kalian sudah menentukan sebuah scan atau sebuah view yang akan kalian render untuk menghasilkan output dari renderan kalian agar terlihat bagus, kalian harus ke settingan. Nah, untuk settingannya sendiri, kalian mulai dari settingan material ya. Jadi settingan material seperti ini. Ya kalau misalnya di V-Ray sekarang, V-Ray 6 titik berapa ya, 6.012 atau 6.1 gitu, atau kalaupun V-Ray di atas V-Ray 4 ya, maksudnya kalau misalnya kalian pakai V-Ray 5 atau 4.2 di atasnya dan seterusnya, itu sekarang sudah enak ya. Jadi kalian bisa pakai material aset ya, atau aset editor dari material yang sudah disesuaikan dengan mesin render V-Ray, dan itu bisa kalian download. Kemarin ada sih beberapa komen yang muncul di channel YouTube saya nanyain gimana cara download V-Ray material aset editornya gitu, atau material yang ada di sini. Nah, ini juga saya download di beberapa web dan ini sudah lama gitu. Terus saya sudah lupa juga untuk webnya atau nama webnya apa. Sebenarnya saya bisa upload aja di Google Drive, cuman ini lumayan berat. Ini 4 GB gitu. Kalau misalnya diupload di Google Drive itu lumayan besar banget dan ya makan waktu. Apalagi internet saya ini enggak terlalu kencang-kencang banget gitu ya, bisa makan waktu beberapa jam ya, bisa 4 sampai dengan 5 jam gitu karena internet saya nggak kencang. Oke ya, kalian bisa cari-cari sendiri material yang sudah di setting, apalagi untuk penggunaan di V-Ray 4 ke atas atau V-Ray 5 bahkan V-Ray 6 itu banyak material-material yang
nggak perlu disetting. Nah, kecuali kalian pakai V-Ray di bawahnya, V-Ray 3 atau V-Ray 2, itu materialnya masih agak ribet dan perlu banyak settingan gitu. Mulai dari reflectionnya, karena saya juga pernah pakai V-Ray 2.0 dan di atasnya itu masih harus di setting-setting lagi. Tapi kalau ini enggak, beruntunglah kalian yang sudah pakai V-Ray updatean terbaru gitu. Oke, jadi untuk material yang ini konsentrat Kaolin L01-200 ini tuh saya pakai di Chaos Cosmos di sini. Jadi ada dua penggabungan material yang saya pakai. Ini bawaan langsung dari V-Ray-nya. Dan ya untuk material ini itu sama aja, nggak perlu di setting-setting lagi. Di sini sudah ada material yang bisa kalian download sesuai dengan kemauan kalian, kayak konsentrat ya, beton, terus kayak metal, wood, kayu lantai, terus kayu untuk dinding ya. Jadi banyak banget di sini. Kalian bisa pakai di sini juga. Dan ya saya kombinasiin aja karena menurut saya beberapa material juga kadang nggak cocok ya, kadang nggak cocok dipakai di sini atau kadang nggak ada yang di sini saya bisa download di Chaos Cosmos gitu. Oke, jelas ya sampai sini ya. Jadi nggak perlu terlalu setting-setting banyak banget materialnya karena untuk settingan material ini sudah tersetting. Untuk material woodnya seperti ini. Nah ini juga udah tersetting sendiri ya. Oke, selanjutnya kita bakal render untuk scan malam ya. Jadi nanti saya bakal beri judul render ini tuh night scan ya. Sebenarnya untuk render scan malam itu gampang-gampang susah karena pertama ya pencahayaannya harus sesuai gitu. Jadi pencahayaan scan malam itu nggak bisa sembarangan. Maksudnya kalau misalnya kayak kalian scan di siang hari atau sore hari gitu kan, kalian tinggal pakai cahaya environment. Cahaya environment itu maksudnya adalah cahaya dari keseluruhan background ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian gini di sini nih, di atas sini yang putih-putih ini yang abu-abu, nah itu cahaya environment kalian harus pakai. Terus cahaya GI-nya dan itu semua nggak perlu di setting-setting lagi gitu. Beda halnya kalau settingan renderan malam, mulai dari HDRI-nya kalian perlu sesuaikan, HDRI night scan. Terus cahayanya itu nggak boleh terlalu mencar gitu, ada juga yang bakal kalian hilangin. Jadi seperti itu. Terus terlebih lagi akan lebih berat ya scan malam karena menggunakan banyak yang namanya spare light. Jadi di sini ada omni light, terus ada spare light, ada rectangle light ya, terus ada dome light. Nah di ini untuk dome light ini tuh untuk background ya, bisa pakai background, bisa juga langsung di settingan V-Ray-nya. Jadi terserah kalian mana-mana aja sebenarnya, sama-sama aja sih ya, bisa kalian setting-setting juga gitu. Tapi lebih banyak penggunaan dari spare light, terus yes ya, terus omni light dan rectangle light untuk interiornya gitu. Oke, kita langsung aja untuk ke settingan pencahayaannya dulu ya. Jadi kita ke settingan pencahayaannya, kita buka V-Ray Asset Editornya dan kita bagian setting render. Nah di bagian setting render yang tanda gear ini kalian bisa atur. Kalau misalnya kalian pakai VGA Nvidia ya kalian bisa atur Nvidia. Karena saya RTX di sini muncul RTX gitu. Nah selanjutnya kamera, kita ke scan dulu. Nah oke, kameranya standar aja. Terserah kalian mau pakai efek apa gitu. Di sini kamera kalian bisa atur-atur aja gitu. Oke. Terus untuk exposure kamera di sini kalian bisa atur ya. Kalau misalnya semakin kecil ya semakin terang atau semakin besar itu kalian bisa atur sendiri gitu ya. Jadi seberapa penting kalian membutuhkan cahaya dari apa ya? Kayak cahaya keseluruhan dari kameranya gitu. Dan itu kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke. Di sini pakai 14. Ini kayaknya default ya. Soalnya ini modeling udah lama ya. Dan kemarin-kemarin pengen buat tutorial tapi nggak sempat karena ada kegiatan sama kesibukan. Oke, kita ke render output. Di sini efek nggak perlu, deep of field juga nggak perlu. Kita ke render output. Nah, di render output kalian sesuaikan output dari renderan kalian atau output dari view render kalian itu kalian mau pakai seperti apa, atau tampilannya
mau keluarnya itu seperti apa gitu. Apakah kalian pengen upload di Instagram atau kalian pengen upload di platform lain yang mungkin memperlihatkan keseluruhan dari backgroundnya, itu kalian bisa sesuaikan di render output. Di sini cara untuk menyesuaikan, ini square 1:1 ya, jadi seperti ini. Nah, terus picture ya, jadi seperti ini gitu. Jadi ini opsional, terserah kalian mau atur seperti apa. Yang penting kalian tentukan dulu scan-nya atau titik dari scan yang akan kalian render sebagai view gitu. Oke. Di sini saya pakai 2200 sama 1238. Dan ini semakin besar angka di sini dan di sini itu bakal semakin berat ya, menunjukkan besar kecilnya dari pixel file kalian gitu. Oke, sampai sini ngerti? Selanjutnya animasi enggak. Environment. Nah, di environment ini kalian atur untuk background ya, background dari HDRI-nya gitu. Saya sarankan kalian menggunakan HDRI yang bagus dan kita bakal lihat HDRI apa yang saya pakai ya. Di sini environment bitmap ya. Dan kita bakal buka ya. Di sini namanya Kloppenheim ya. Kloppenheim ini kalian bisa download di Polyhaven. Di sini saya sudah download juga sih Kloppenheim. Cuman saya lupa saya taruh di mana untuk HDRI Night Scan-nya. Ya pokoknya namanya ini. Jadi filenya ada di sekitar sini. Oh ini nih ada dah. Nah, ini ada yang 2K, ada dua jenis ya. Ada yang ini, ada yang ini ya. Jadi tergantung kalian mau pakai yang mana. Saya hanya memperlihatkan aja untuk HDRI-nya saya pakai yang mana gitu. Oke, jelas ya. Dan setelah itu, nah ini yang sebenarnya saya bilang untuk pengaturan pencahayaan environment-nya itu berbeda-beda, karena ketika misalnya berganti view, misalnya seperti ini ya, ganti view seperti ini bakal berubah lagi. Di sini kalian setting ya. Di sini kalian setting dan setting gitu. Ya kalau misalnya seperti tadi ya kurang lebih seperti ini ya, settingan untuk view seperti tadi gitu. Oke. Jadi di sini ada dua ya, ada dua titik cahaya yang nantinya kita ini mau membuat efek cahayanya itu bakal ada di sini, di belakang pohon atau di sini ya, itu terserah kalian. Jadi kalian bisa tempatkan aja dengan cara, jadi nggak perlu langsung di render atau dikunci renderannya. Kalian bisa pakai namanya render interaktif yang ada di sini. Nah, ketika misalnya kalian klik render interaktif, sebenarnya ini menggunakan memori VGA yang cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai VGA itu sebagai pendukung tambahan yang bagus gitu, biar kalau misalnya kalian preview di sini tuh nggak terlalu berat atau bisa terpreview. Kalau misalnya memori VGA kalian sedikit atau VGA kalian itu kurang kuat, di sini bakal susah untuk previewnya. Nah, kalian bisa lihat ya di samping sini, itu kalian sesuaikan di sini ininya ya, klik-klik aja, jadi cahayanya bakal ke sini. Oke, sampai sini jelas. Nah, ini cahaya yang saya mau. Jadi ada di sini dia cahaya bulan ya. Kita sebut saja di sini itu cahaya bulan atau efek pancaran cahaya bulan yang ada di belakang pohon gitu atau di belakang vegetasi. Di sini dibiarkan gelap gitu. Oke, sampai sini jelas. Saya bakal stop dulu. Takutnya nanti bakal ngeganggu suara gitu. Kalau misalnya kita sambil ngerender terus sambil ngomong. Terus di sini untuk pengaturan skalanya, di sini saya pakai skala 2:1. Di sini kalian buka kuncinya biar ini kalau misalnya kalian rubah ya, kalian rubah skalanya itu nggak bakal kerubah di sini. Jadi ini tetap 1 gitu. Ini juga disesuaikan dengan objek renderan kalian. Terus selanjutnya kalian memerlukan cahaya tambahan, karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya render malam itu dia gelap gitu, dan
nggak cuma manfaatin cahaya dari sini environment atau HDRI-nya, karena kita bakal gelapin ya cahaya tersebut. Jadi kita butuh efek cahaya malam atau efek pancaran-pancaran cahaya atau sinar di malam hari gitu. Dan efek cahaya tersebut kita bisa dapatkan dengan cara menambahkan spare light ya di sini. Gitu. Jadi kita bakal ke cahaya tambahan. Nah, ketika misalnya saya klik ini bakal muncul spare light yang mana? Intensitasnya seperti ini, 2800. Ada spare light yang 4000. Ini spare light yang 4000 ini yang mana ya? Yang 4000. Pasti ada nih di sini spare light 4000. Warnanya ini kayaknya spare light di bagian dalam kalau nggak salah. Kita hide dulu. Di dalam juga 2500, 2800. Ini sepertinya spare light yang ada di ini mungkin ya, enggak juga. Spare light 4000 ini di bagian mana ya? Ya pokoknya untuk spare lightnya kalian sesuaikan pencahayaannya. Untuk intensitasnya, nah ini ya, jadi udah dapat spare light 4000. Kenapa intensitasnya 4000? Di sini juga 4000 karena di sini kan pencahayaannya itu kurang ya. Terus cahaya HDRI-nya kan dari sini tadi. Jadi di sini tuh perlu cahaya yang lebih banyak gitu. Jadi kita pakai cahaya 4000. Jadi untuk intensitas cahayanya ini kalian bakal harus menyesuaikan kembali dengan cahaya yang lebih dominan sama cahaya yang enggak terlalu dominan. Di situ perlu ditinggiin intensitasnya. Oke. Dan ya selanjutnya setelah kita menambahkan spare light, ntar kita unhide dulu. Terus kita kembali ke scan 1. Kita bakal tambahin lagi yang namanya rectangle light ya. Rectangle light itu kalian bisa tambahin di sini ya, di dalam sini sepanjang interior dari bangunannya. Di sini juga kalian tambahin. Itu untuk membuat cahaya yang ada di dalam interior rumah kalian itu kelihatan gitu. Kalau misalnya malam hari dan di sini itu materialnya kaca. Jadi tergantung lagi dengan material yang ada pada bangunan kalian. Kalau misalnya kaca terus tembus ya, karena kaca itu kan ada banyak ya jenis material kaca. Ada yang tembus, ada yang reband. Nah, itu kalian kalau misalnya kacanya tembus terus kelihatan interior di dalamnya, ya berarti harus dibuat kelihatan interiornya dengan cara kalian tambahin cahaya ya. Jadi biar kelihatan lebih hidup aja, karena di sini kacanya di sini ada yang nggak tembus, terus di sini tembus, di bagian sini juga tembus. Jadi di situ saya tambahin layout perabot. Ya, layout perabot ini sebenarnya kalau bisa sesuai dengan penataan layout perabot interior dari denah rumah kalian, itu ya kalian sesuaikan aja gitu. Biar sesuai pada saat misalnya kalian pengen ngerender interiornya juga. Tapi kalau nggak bisa atau hanya gambaran saja, berarti kalian tinggal tambahin layout perabot untuk menggambarkan di situ area makan misalnya, atau area nonton, atau area living room ya. Jadi terserah kalian, nggak perlu terlalu didesain gimana gitu. Biar kelihatan aja dari luar ke dalam, atau view-nya itu enak aja dilihat ya, nggak kosong. Kalau misalnya ini kosong, nggak bakal bagus juga gitu. Berarti ini bangunan yang belum diapa-apain gitu. Oke. Jelas ya. Dan ya kalau untuk settingan-settingan yang lainnya sepertinya udah. Selanjutnya kita bakal ke render parameter. Nah, di render parameter di sini ada noise limit. Ini bisa kalian sesuaikan. Kalau misalnya noise-nya lumayan ya, titik-titik itu, kalau misalnya pada saat kalian ngerender, kalian bisa naikin aja noise limitnya 0,05 gitu. Max up diff-nya kalian bisa ke 50 atau 60 atau 70, itu tergantung dari VGA kalian. Seberapa bagus VGA kalian, seberapa maksimal kalian bisa naikin max up diff-nya gitu. Oke. Terus ke apa lagi ya? Interaktif parameter ini nggak perlu. Anti aliasing juga nggak perlu, color management juga nggak perlu.
Kita ke V-Ray GPU juga nggak usah disetting. Nah, di light chest ya, global illumination ini kalian harus aktifin. Terus kalian aktifin subdiv-nya ya. Jadi semakin tinggi subdiv-nya, semakin halus output dari renderan kalian atau view yang kalian tampilkan itu semakin bagus ya. Biasanya saya pakai 2000. Cuman karena ini sambil nge-record, makanya saya turunin 1500 gitu. Oke. Terus advance kamera ini kalian bisa atur ya. Kalau misalnya efek-efek malam kalian bisa buat agar redup ya. Jadi diperedup dulu baru kalian setting untuk pencahayaan tambahannya gitu. Volumetry environment nggak perlu. Denoiser ini perlu diaktifin. Kalian bisa pakai Nvidia AI denoiser atau V-Ray denoiser, itu terserah kalian ya. Ini tergantung engine yang kalian gunakan. Oke. Ya mungkin itu aja sih settingannya. Saya bisa buka settingan yang sudah saya ulik-ulik. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja ya. Kalian lihat-liatin. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Oke, mungkin segini untuk settingannya. Dan ya untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Yang tadi kita sudah render ya. Jadi saya nggak bakal langsung render di situ. Karena kenapa? Karena itu bakal ngeganggu suara ketika saya ngomong gitu. Jadi pada saat ngerender itu sebenarnya nggak disarankan untuk ngerekord, karena mesin rendernya atau mesin VGA-nya itu bakal fokus ke renderannya. Jadi ini suara nggak bakal masuk atau kalaupun masuk ini bakal putus-putus gitu, nggak bakal bagus. Oke, jadi ini hasil yang sudah kita render tadi. Ini efek malamnya, di sini ada pencahayaan pencahayaan HDRI-nya ya, efek-efek cahaya bulannya atau sinar bulan. Terus ini tambahan dari Photoshop ya. Ini juga tambahan dari Photoshop. Nah, ini cahaya-cahaya dari spare light tadi ya. Jadi membuat efek-efek cahaya yang ada di pohon seperti ini di sini. Jadi pohonnya itu terlihat lebih hidup aja gitu. Kalau misalnya kalian tambahin cahaya-cahaya tadi, terus di sini juga nih ada sedikit cahaya ya. Terus di bagian sini juga ada cahaya yang mencar di bagian sini sama bagian sini. Ya, jadi itulah fungsinya dari spare light yang banyak banget tadi. Dan di dalam sini juga ada rectangle light, terus ada spare light juga ya, untuk membuat efek cahayanya itu lebih kelihatan visualisasinya dari eksterior ke interior gitu. Jadi sampai sini dulu untuk belajar render realistik V-Ray 6 exterior part 18. Dan kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk support terus channel ini atau channel tentang arsitek agar saya semakin semangat untuk membagikan informasi seputar arsitek maupun arsitektur dengan cara kalian like, komen, dan yang paling penting kalian share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini. Jadi menurut kalian bagus atau enggaknya hasil renderannya, kalian bisa komen juga di kolom komentar. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.